warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannati. Al-hadis. Wal ma'na sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Guru kita Ayahanda Ustaz Fahri beserta keluarga, kita doakan semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, berkah rezeki, dan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pada seluruh jamaah pengajian Mushola Lisan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Semoga kita semua melalui wasilah thalabul ilmi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Syifa'us syarif. Wabil khobari, dalam hadis ahad mengenai sesuatu yang harus kita yakini, sebagaimana dalam talqin yang disebutkan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati, wa annal mauta haqqun wa azabul qabri haqqun. Idza aradallahu ta'ala qabda ruhil mu'min yaji'u malakul mauti min kibalil fami. Apabila Allah berkehendak untuk mencabut nyawanya roh mukmin, maka malaikat malakal maut akan datang dari arah mulut, dari arah depan, berarti dari arah mulut. Kemudian liyaqbuluhu, tujuan malaikat malakal maut datang dari arah mulut, tujuannya adalah untuk mencabut ruhnya orang mukmin tersebut. Fayakhruju zikru, tapi kemudian keluarlah dari mulut mukmin tersebut zikir. Zikir kepada Allah. Zikir-zikir yang pernah disebut, zikir-zikir yang pernah didawamkan oleh orang mukmin tersebut akan keluar dari alam mulut. Fayaqulu, kemudian zikir itu berkata, la sabila laka min hadhil jihad. Wahai malaikat malakal maut, gak ada jalan buat kamu dari arah mulut ini. Innama ajrabihi zikru rabbi, sesungguhnya kami ini, kata zikir, selalu diberjalankan untuk menyebut Tuhan kami, Allah maksudnya. Ayarji'u malakal maut ila rabbihi, karena ada zikir yang keluar ya dari mulut seorang mukmin tersebut, malaikat malakal maut kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak jadi. Fayaqulu qala kaza, kemudian kata malakal maut, ya Allah, saya mau cabut nyawanya roh mukmin tersebut, tapi gak jadi seperti yang tadi diceritakan. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, ikbid min jihatil ukhra,
Kalau nggak bisa dari arah mulut, cabut ruh mukmin tersebut dari arah yang lain. Kemudian malakal maut fayaji'u malakal maut min kibali liyadi. Maka malaikat malakal maut mendatangi roh mukmin, mendatangi mukmin tersebut dari arah tangan. Tadi dari arah mulut, sekarang dari arah tangan. Fatakhruju minhas shadaqatu. Tapi kemudian ketika mau dicabut ruh dari arah tangan, keluar dari tangan ganjaran sedekah. Wa masura silyatin, dan mengusap kepala anak yatim dari arah tangan. Wa kutubul ilmi, dan menulis ilmu-ilmu dalam pengajian. Ilmu-ilmu ketika dia ngaji, ketika mencari ilmu. Wa darbus saifi, memegang perang untuk berjihad fisabilillah. Fataqulu kal awal, kemudian tangan berkata seperti yang pertama tadi. Maksudnya la sabila laka min hadhil jihad. Kata ganjaran-ganjaran yang tadi, enggak ada jalan buat engkau wahai malaikat maut untuk mencabut roh mukmin dari arah tangan. Enggak jadi lagi. Kemudian Sumayaji'u ila rabbihi kal awal. Kemudian kembali lagi kepada Allah. Laporan lagi, ya Allah, nggak bisa dicabut lagi nih lewat tangan. Kemudian setelah lewat tangan nggak bisa, sumayaji'u ila uzunaihi, malaikat malakal maut kemudian mendatanginya dari arah kedua uzunaini. Apa uzuni? Dari arah telinga. Sumayaji'u ila uzunaihi, kemudian malaikat malakal maut akan mencabut ke rohnya mukmin tersebut dari arah kedua telinganya. Fataqulu, kemudian telinga tersebut Fataqulu kal awal, berkata seperti yang awal. Fa innahu sami'a bil Qur'an, sesungguhnya aku, kata telinga, didengarkan kepada Al-Qur'an, wa zikri, didengarkan pada zikir, wa yaji, didengarkan pada zikir. Enggak jadi lagi kata telinga. Wa yaji'u ilal ain, kemudian malaikat malakal maut dan mendatangi dari arah mata, dari panca indera yang didatangi. Fataqulu kal awal, kata mata nggak bisa. Fa innahu nazaru bi ilal masahifi, sesungguhnya aku selalu digunakan untuk melihat mushaf Al-Qur'an, selalu diperlihatkan kepada Al-Qur'an. Wal kutub, selalu diperlihatkan kepada kitab-kitab agamanya Allah. Sumaya soriful malakal maut ilallah, kembali lagi lah malakal maut, gak bisa mencabut rohnya mukmin dari arah mata. Fayaqulu ya Rabbi golabatni a'dha'ul abdi bil hujjah. Aku mau mencabut rohnya mukmin tersebut, gak bisa. Kenapa? Golabatni a'dha'ul abdi bil hujjah. Karena seluruh anggota tubuhnya telah mengalahkan aku dengan hujahnya, telah mengalahkan aku dengan dalil-dalilnya. Gak bisa, kata malaikat maut. Kaifa aqbidu ruhahu, bagaimana aku mau mencabut nyawanya roh mukmin tersebut? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat malakal maut, uktub ismi ala kafika. Kalau nggak bisa seperti dicabut nyawa seperti yang kau bilang, uktub, tulislah ismi, namaku. Ala kafika, tulisnya di tangan kau wahai malaikat maut, di telapak tangan kau wahai malaikat, tulis namaku, berarti nama Allah. Wa arahu ruhal mu'min, kemudian tangan kamu yang sudah ditulis namaku,
perlihatkanlah kepada ruhnya orang mukmin. Fatarohu ruhul mukmin fatuhibbuhu. Maka ketika roh mukmin tersebut melihat namaku yang kau tulis di tangan kamu, fatuhibbuhu, maka roh mukmin tersebut akan merasa cinta. Kalau orang beriman kan cinta pada Allah. Ketika melihat namanya di tangan malaikat maut, dia akan timbul rasa cinta yang luar biasa. Fatahruju minal fam, maka ruh mukmin tersebut akan sendirinya keluar dari arah mulut. Amin barakati ismihi dan sarifu anhu muraratun naz'i, maka dari keberkahan asmanya Allah, ruhnya mukmin yang keluar akan selamat dari muraratun naz'i, sakitnya ketika dicabut nyawa. Itu ya. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya ruh keluar itu sakit. Tapi kesakitannya gak akan terasa apabila dituliskan nama Allah di telapak tangannya malaikat maut. Kenapa? Karena ruh mukmin itu akan mahabbah, akan cinta, akan timbul rasa cinta ketika melihat asma Allah di tangan malaikat maut. Ketika rasa cinta tersebut, dia akan sendirinya keluar dari arah mulut. Ya, luar biasa. Seperti halnya Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim ketika mau dicabut ruh oleh malaikat maut, wahai Ibrahim, aku adalah malaikat maut yang hendak mencabut nyawa engkau. Kata Ibrahim, saya kan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kok Allah tega sih mau mencabut nyawa kekasihnya? Datang kan malaikat maut, gak jadi dicabut nyawanya. Kata malaikat maut, ya Allah, hambamu yang namanya Ibrahim katanya ngomong seperti itu. Masa sih tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Qul ya malaikat maut, katakan wahai malaikat maut kepada Ibrahim, memang ada seorang kekasih yang gak mau bertemu sama kekasihnya. Pasti yang namanya kekasih itu rindu pada kekasihnya. Ya, kemudian dikatakanlah kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, memang ada, apakah ada seseorang yang namanya kekasih gak mau ketemu dengan kekasihnya? Kata Ibrahim, ya malaikat maut, ikbid al-an, wahai malaikat malaikat maut, cabut sekarang juga nyawa. Kan seperti itu. Ya, ini luar biasa seorang mukmin nih. Apa mukmin? Mudah-mudahan ya. Tapi sebaliknya kalau kafir ya seperti itu, berontak. Nah kemudian kenapa ya yang namanya dicabut nyawa sakit, tapi kok ini bisa nggak terasa sakit? Akhirnya patafakar ba'dul arifin, para ulama ahli ba'dul arifin ini, ulama-ulama ahli marifat bertafakur, apakah ada di Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya hadis Nabi wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Nabi kan ada dalam hadisnya mengatakan keluarnya ruh mukmin dari jasadnya seperti keluarnya rambut dari adonan. Ada adonan, ada rambut di dalam adonan, cabut gampang nggak? Gampang kan? Ini hadis Nabi. Sedangkan udah kita yakini yang namanya dicabut ruh itu beratnya luar biasa. Dicarilah oleh ulama-ulama ba'dul arifin ini, apakah ada Al-Quran yang mendukung sabda Nabi yang mengatakan ruh itu keluar seperti adonan, seperti rambut dalam adonan. Dicari-cari pakhatam Al-Quran, bahkan ulama ba'dul arifin menghatamkan Al-Quran dari awal surat sampai akhir surat, ditadabur, dipikir-pikir, gak ketemu. Melalui rohyunya mereka nggak ada nih yang mana.
Tapi fara'a an-nabiyya bimanamihi, tapi ulama Badul Arifin mencari dengan sendirinya enggak ketemu, tapi mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, qala Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, Allah berkata seperti itu. Fa wajadu maknan fi hadzal hadis, tapi saya enggak menemukan satupun ayat Al-Quran yang sesuai dengan hadis Nabi yang berkata bahwasanya ruh mukmin keluar seperti rambut dalam adonan. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, utlubhu fi surati Yusuf, carilah di dalam surat Yusuf. Falaman tabaha min naumihi qara'aha fawajadahu, ketika bangun ulama Badul Arifin mencari dalam surat Yusuf, dipikir-pikir mana ternyata ada di dalam ayat wa qalatihrijj alaihinna falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Surat Yusuf kan surat kisah sebetulnya. Kisahnya, surat kisah. Kisah dua insan. Setelah digali, ternyata makna ruh mukmin ini yang keluar seperti rambut dalam adonan, maksudnya seperti kisah Yusuf, yang mana para wanita-wanita yang diberikan pisau dan buah, ketika diberi isyarat suruh masuk Nabi Yusuf, wa qalat ikhruj, wahai Yusuf, ukhruj, keluar. Falamma ra'ainahu, ketika wanita-wanita tersebut melihat Nabi Yusuf, akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, mereka mengagungkan Nabi Yusuf. Masya Allah, luar biasa, kata para wanita tersebut. Kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, sampai pisau yang dia pegang, kalau diberikannya pisau baru sama buah apel satu. Kata Siti Julaiha, kau jangan dulu mengiris apel tersebut, nunggu aba-aba saya. Ketika pegang di tangan kanan pisau, pegang di tangan kiri buah apel. Siti Julaiha memanggil Yusuf. Wa qalat, wahai Yusuf, keluar. Membawa hidangan, ketika membawa hidangan, silakan kupas. Buah apelnya ketika dikupas, gak terasa. Sampai jari-jarinya banyak yang terputus, tapi enggak terasa. Ini maksudnya nih, ruh mukmin. Sebetulnya sakit, yang namanya pisau, yang namanya tangan teriris pisau pasti sakit. Namun sakitnya tersebut enggak terasa. Kenapa? Karena nikmat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Nah, sama ruh pun ketika dicabut sakit, namun karena melihat asma Allah di dalam tangannya, malaikat malakal maut, gak kerasa. Ini ayat pertama yang harus kita yakini bahwasanya maut adalah hak. Kemudian wal qabru hak, di dalam kuburan itu adalah hak. Wa hukiya, hikayatnya, Anna Fatimah Az-Zahra binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Fatimah Az-Zahra binti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra, anak Nabi semuanya ada 7 ya. Anak Nabi 7. Yang laki-laki ada 3, perempuan ada 4. Yang laki-laki meninggal dalam keadaan masih kecil, bahkan belum mumayyiz, sudah meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Karena kalau seandainya anak Nabi tumbuh besar, udah pasti menjadi nabi. Sedangkan la nabiyya ba'da, enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Sehingga enggak ada
anak Nabi Muhammad laki-laki yang tumbuh sampai besar. Yang hidup adalah para perempuan. Salah satunya adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, ketika Siti Fatimah Az-Zahra ini lama mata ketika meninggal dunia, hamala janazatiha arba'atun nafarin, yang menggotong jenazahnya ada 4 orang. Siapa saja yang menggotong jenazahnya Siti Fatimah? Yang pertama adalah zaujuha, suaminya. Siapa? Aliun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang menggotong Siti Fatimah, anak perempuannya Rasul, adalah suaminya Sayyidina Ali. Jadi Nabi Muhammad khalifah yang 4, 2 mertua, 2 menantu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab mertuanya. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali menantunya. Gitu ya. Itu kalau sahabat tuh. Menantu sekaligus sahabat gitu ya. Kalau di kita segan ya mertua ya. Enggak bisa jadi sahabat. Jadi sahabat. Kalau Rasul enggak, Rasul sahabatnya ya menantu mertuanya. Menantunya ya sahabat juga. Nah, pertama Sayyidina Ali yang menggotong jenazahnya Siti Fatimah. Yang kedua adalah wabnaha, kedua anak lelakinya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menggotong jenazah Siti Fatimah. Yang keempat, wa Abu Zarin Al-Ghifari, sahabat Rasul yang bernama Abi Zar Al-Ghifari, anak Ujai ya. Abi Zar Al-Ghifari, 4 orang yang sudah menggotong, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Falamma wadu'uha ala syafiril qabri, ketika 4 orang tersebut menaruh jenazahnya Siti Fatimah ke dalam liang lahat, koma Abu Zar, Abi Zar Al-Ghifari berdiri. Berarti yang 3 mengurus Siti Fatimah, jenazah Siti Fatimah dimasukkan ke dalam lubang lahat, dibuka gitu kan ya, tali pocongnya dibuka. Abu Zar malah berdiri. Ketika Abi Zar Al-Ghifari berdiri, faqala, dia berkata seperti ini, ya qabru atadri manil lati ji'na biha ilaik, wahai kuburan, apakah engkau tahu siapakah orang yang kami bawa kepada engkau? Aku takut ini maksud Abi Zar Al-Ghifari. Wahai kuburan, apakah engkau tahu siapakah jenazah yang kami bawa nih dalam perut kamu? Kata Abi Zar Al-Ghifari, dia Fatimah Zahra. Nah, dia namanya adalah Fatimah Zahra, bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Abi Zar Al-Ghifari ngasih tahu kepada kuburan, biar kuburan jangan macem-macem. Hai kuburan, jangan macem-macem. Ini yang meninggal anak Rasul loh, anak manusia terbaik di alam semesta. Ya kayak kita kalau lu jangan macem-macem gitu, anak jenderal. Takut gak? Takut gitu. Enggak, dia orang kaya, anak orang berpangkat, ditakut-takutin ya takut kita. Hati-hati lu, takut lu. Takut kita. Nah sama, Abi Zar Al-Ghifari memberitahu kuburan, wahai kuburan jangan macam-macam, ini Siti Fatimah Az-Zahra namanya. Dia tuh anak perempuannya Rasul. Selain anak perempuannya Rasul, wa zaujatu Ali Murtadha, dia istrinya Sayyidina Ali Murtadha atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, suami juga Sayyidina Ali nih.
Sedangkan dalam hikayat Sayyidina Ali, ketika ada seorang nenek nih, dia membawa minyak. Ketika Sayyidina Ali berperang dalam hikayat, ketika berperang dengan orang kafir, dia kan luar biasa. Sebetulnya kalau main luar biasa Sayyidina Ali. Ketika berperang ini kakinya itu diinjekkan ke bumi, sehingga tanah itu seperti ini. Sedangkan ada nenek yang sedang membawa minyak ketika berperang dengan orang kafir. Maka tanah yang tadinya lurus seperti ini dia jadi miring seperti ini, jadi tanjakan. Merepotkan orang kafir. Akhirnya nenek yang membawa minyak itu tumpah minyaknya, ikut repot. Makanya dinamakan Aqobah ya, Aqobah di Mekah itu yang namanya Aqobah itu tanjakan Sayyidina Ali yang belum pernah lurus, sebetulnya lurus awalnya dulu. Nah, tanjakan seperti ini nanjak. Akhirnya protes pada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika aku membawa minyak ini, kau malah tanah yang tadinya aku injak ini lurus, kau menjadikan tanjakan sehingga minyakku tumpah. Sayyidina Ali ini, ya udah saya ambil kembali minyak yang tumpah di tanah, diambil, diperet gini, itu bumi itu merasa sakit. Diperet, bumi itu merasa sakit luar biasa. Makanya bumi ini nggak berani macam-macam sama Sayyidina Ali. Nah, ini suaminya kata Abi Dzar Al-Ghifari, Fatimah Az-Zahra, suaminya namanya Sayyidina Ali. Wa Ummul Hasan wal Husain, dan ibunya Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Udah lengkap banget ini. Udah sempurna. Anak Nabi, suaminya Sayyidina Ali, ibunya Hasan Husain. Pasami'u nida'an minal qabri. Kemudian orang-orang yang ada ketika mengantar jenazah Siti Fatimah mendengar suara dari arah kuburan, karena diajak ngomong sama Abi Dzar Al-Ghifari. Yaqul, kuburan tersebut berkata, ma'ana maudhi'u hasabin wa nasabin. Aku bukanlah tempat pangkat dan turunan. Kata kuburan. Wa inna ma'ana maudhi'ul amali sholih. Aku adalah tempatnya amal soleh. Fala yanjumini ilaman kasura khairuhu. Maka gak akan selamat dari siksaku, kata kuburan, kecuali orang yang banyak kebaikannya. Kemudian wasalima qalbuhu, hatinya bersih, selamat dari penyakit hati. Kemudian wa khalasu amaluhu, ketika beramal ikhlas. Ini jawaban kuburan. Abi Dzar Al-Ghifari tujuannya nakut-nakutin kuburan, ternyata kuburan gak pandang bulu. Kata kuburan, ma'ana maudhi'u hasabin wa nasabin. Aku bukan tempatnya orang berpangkat dan orang yang mempunyai turunan. Siapapun pangkatnya, siapapun turunannya, kalau nggak punya amal baik, kalau nggak berikhlas dalam beramal, hatinya banyak penyakitnya yang nggak akan selamat dari siksa aku, kata kuburan. Ya, segitu Siti Fatimah gitu. Bagaimana dengan kita? Gak punya turunan apa-apa ke atasnya, gak punya pangkat apa-apa gitu. Masya Allah ya. Dan tujuannya seperti itu. Ya, kayak orang berani takut, hati-hati lu anak jenderal, gua gak peduli mau anak siapa kayak gitu. Ada orang yang seperti itu. Nah ini sama, kuburan pun sama. Gak bisa ditakut, gak bisa ditakut-takutin. Gitu. Jadi kita harus yakin bahwasanya wa anna azabal qabri hakun, bahwasanya siksa kubur itu hak, benar. Udah mau masuk isrok ya. Baik para jamaah sekalian, ini adalah sebagaimana yang ditalkinkan
kejadian-kejadian yang harus kita yakini, yaitu wa anna mauta haqqun wa anna adzabal qabri haqqun. Semoga kita semua termasuk orang yang bisa mempersiapkan diri untuk hal itu semua, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islamnya, dan semoga ruh kita ini termasuk ruh golongannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mensyarahan kitab ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.